Shalom, haleluya. Selamat Natal untuk kita semua. Ketika kita masih sehat, masih kuat, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tema firman Tuhan di hari ini, berkat dari sungguh-sungguh mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata telinga kita diciptakan Tuhan, bukan sembarangan diciptakan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita telinga, saudaraku, sampai-sampai saudaraku, manusia itu telinganya bukan cuma satu. Tetapi ada dua telinga, saudaraku, yang Tuhan ciptakan untuk kita cepat untuk mendengarkan suara Tuhan. Cepat mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ternyata ada berkat yang besar, saudaraku. Ada berkat yang ajaib yang akan dialami oleh kehidupan kita. Saudaraku, bahkan saudaraku, di dalam ayat yang akan kita baca sebentar, ada berkat yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua dulu ya, saudaraku. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, kata mendengarkan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu bukanlah sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan dengan baik-baik. Mendengar dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Firman berkata, apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, segala berkat ini akan datang kepadamu. Saudaraku, berkat akan datang ketika kita mempergunakan kedua telinga kita dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, pastinya langkah pertama yang kita lakukan ialah kita dengar dulu, amin. Kita dengar dulu apa yang Tuhan suruh, kita dengar dulu firman Tuhan, baru kita lakukan, saudaraku. Ada banyak kali, saudaraku, pendeta sudah khotbah, ketika kita pulang rumah, habis dari gereja, selesai gereja, kita pulang rumah, kita sudah lupa. Tadi pendeta khotbahnya di mana ya? Tadi pendeta khotbahnya ayat di mana? Tentang apa? Saudaraku, ini yang menjadi awal dari orang Kristen belum menerima berkat Tuhan. Karena apa? Di gereja mereka dengar khotbah, tetapi saudaraku, yang lucunya ketika pulang sampai di rumah, mereka sudah lupa firman Tuhan tadi di gereja di mana? Pendeta ada khotbah ayat berapa? Ini yang menjadi kegagalan kita. Mengapa sampai berkat belum datang? Amin. Mengapa sampai berkat lama datang? Ternyata karena kita belum serius mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau melihat segala berkat datang dalam kehidupan kita, dengar baik-baik apa yang firman Tuhan sampaikan. Dengar baik-baik apa yang firman Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sebab itu Tuhan tidak kasih kita telinga cuma satu. Coba saudara lihat organ tubuh kita yang lain. Ada yang cuma satu, saudaraku. Apa yang cuma satu? Mulut. Mulut, saudaraku, cuma satu. Karena kenapa Tuhan tidak kasih mulut dua? Karena orang Kristen sedangkan cuma satu mulut, saudaraku, saudara lihat. Mulut itu suka menjelekkan orang, amin. Mulut itu, saudaraku, banyak kali cuma suka janji-janji dengan Tuhan. Mulut itu banyak kali cuma pakai untuk berprotes dengan Tuhan. Cuma satu itu, saudaraku.
Tetapi telinga Tuhan kasih dua, mata Tuhan kasih dua. Untuk apa Tuhan kasih dua, saudaraku? Supaya kita ini cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya telinga kita ini terlatih untuk mendengarkan perintah Tuhan. Saudaraku, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, berkat besar akan menjadi bagian hidup kita. Saudara perhatikan, saya akan baca di sini. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, satu hal yang Tuhan bilang, jika engkau dengar suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, banyak kali orang ketika dengar firman Tuhan dia dengar, tetapi saudaraku cuma menghayal. Ketika khotbah disampaikan, tidak mendengar baik. Saudaraku, kami banyak kali anak kami, saudaraku, ada anak kami yang kami suruh, sebentar kamu kerja ini ya, cuci piring, habis cuci piring menyapu. Ya mak, sudah. Saudaraku, tunggu-tunggu, saya lihat dia cuma duduk-duduk. Saudaraku, saya tanya, tadi mama suruh apa? Saya lupa. Saudaraku, lupa. Padahal dia sudah jawab iya. Jadi saudaraku, hanya sekedar dengar, tidak memperhatikan. Saudaraku, jadi saya sudah bilang, Ecun, ya syurun namanya, cuci piring, habis itu menyapu. Iya mak. Habis itu aku cuma lihat dia tidak mengerjakan itu. Saya tanya, tadi mama suruh apa di kamu? Saya lupa. Dia bingung-bingung, saudaraku, saya lupa. Saudaraku, banyak kali orang Kristen menjadi orang Kristen yang bingung-bingung, saudaraku. Lupa, saudaraku, lupa akan perintah firman Tuhan. Jangan sampai kita lupa dengan firman Tuhan. Kalau kita lupa firman Tuhan, berarti istilahnya berkat tidak datang. Tetapi kalau kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Saudaraku, melakukan dengan setia itu berarti bukan hanya satu kali dilakukan, amin. 2 kali dilakukan, 3 kali dilakukan, 10 kali. Tetapi ada yang namanya continue. Ada yang namanya berkelanjutan. Ada yang namanya tetap, saudaraku. Lakukan firman Tuhan itu dengan setia. Tuhan bilang rajin berdoa, setia. Berarti tidak berhenti-berhenti toh. Amin. Tuhan bilang rajin beribadah, setia. Berarti lakukan terus-menerus. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang lakukan firman Tuhan ini, lakukan dengan setia. Tetapi bagaimana kita mau lakukan dengan setia kalau kita tidak dengar baik firman Tuhan? Saudaraku, penting sekali kita belajar dengar baik-baik firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak kehilangan berkat. Ada banyak orang Kristen kehilangan berkat, saudaraku. Kehilangan berkat artinya apa? Berkat yang sudah disiapkan untuk pribadinya tidak jadi dia terima. Karena apa? Hanya sekedar dengar. Dengar di ibadah, saudaraku, firman Tuhan. Pulang rumah, dia sudah lupa, saudaraku, apa yang baru dia dengarkan. Saudaraku, kita akan baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, lembu sapimu, kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Saudara bisa perhatikan, di dalam segala kehidupan kita, saudaraku, berkat ini luar biasa, saudaraku. Hanya dengan kita dengar dan lakukan, saudaraku. Firman Tuhan itu tidak berat, kata Alkitab. Perintah Tuhan itu tidak berat untuk dilakukan. Asal kita ada kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata tinggalkan dosamu, sebenarnya tidak berat untuk tinggalkan dosa. Cuma kita sudah keenakan dengan dosa, saudaraku, amin. Jadi kita merasa berat ketika ada orang yang masih berselingkuh. Dia rasa aduh tidak bisa kalau saya mau lepas dari hubungan yang saya sudah lakukan. Dia rasa berat karena apa? Dia sudah keenakan, saudaraku. Dia mencuri, dia sudah keenakan. Padahal saudaraku, untuk meninggalkan dosa itu tidak berat, tidak susah untuk melakukan firman. Asalkan kita punya tindakan, punya kemauan, saudaraku.
Saudaraku, kalau kita mau melihat berkat yang ajaib memasuki 2025, kita harus belajar dengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan. Baik di gereja di mana kita beribadah, baik saudaraku rajin mau lihat YouTube, saudaraku, dengar baik-baik, simak baik-baik, perhatikan, ambil rema firman Tuhan itu dan lakukan firman itu supaya berkat yang Allah janjikan turun menjadi bagian kita, saudaraku. Simak apa ya inti dari firman yang disampaikan tadi. Oh, intinya harus mengasihi. Oh, intinya harus mengampuni. Dengar dan lakukan, saudaraku. Kalau saudara berkata, Tuhan saya tidak mampu melakukan firman itu terlalu berat, saudara berdoa, minta Roh Kudus yang mampukan saudara. Kalau saudara memang secara kedagingan kita tidak bisa melakukan firman, saudaraku. Susah, karena firman itu bertentangan dengan kedagingan kita. Tetapi kalau sudah ada kemauan di hati kita dan kita berkata, saya tidak mampu lakukan, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, saya rasa berat untuk lakukan firman Tuhan. Saudara masuk kamar, tips yang saya berikan, masuk di kamarmu, tutup pintu kamarmu, berdoa, minta Roh Kudus mampukan engkau untuk melakukan firman-Nya. Dan engkau harus bertindak, lakukan firman Tuhan. Kalau selama ini kamu tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, kamu sudah diberkati tetapi masih menutup mata untuk pelayanan, untuk gereja, berdoa, Tuhan berikan saya tangan untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Berikan saya hati untuk mengasihi orang lain. Berikan saya hati untuk mengampuni kesalahan orang lain. Minta kepada Tuhan supaya kita ini menjadi orang Kristen, bukan hanya orang Kristen suka lupa-lupa, saudaraku, lupa firman Tuhan. Karena apa? Kita tidak fokus. Banyak orang, saudaraku, di gereja tidak fokus dengar firman. Bagaimana dia akan diberkati? Di gereja saja yang cuma 1 minggu 1 kali, tidak fokus, saudaraku. Tidak benar-benar hatinya tertuju kepada Tuhan. Tuhan tahu, saudaraku. Kalau hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tetapi kalau Tuhan melihat hati kita ini, saudaraku, lagi melayang-melayang, menghayal datang di gereja, ingat-ingat kerja di rumah, oh saya pulang rumah, mau setrika, cuci baju, masak. Jadi di gereja tidak fokus dengan firman Tuhan. Rugi sendiri sebenarnya, saudaraku. Sebenarnya sudah ada berkat yang Tuhan siapkan. Akhirnya kita pulang rumah tidak dapat apa-apa, saudaraku. Malah pulang rumah, saudaraku, tidak ada damai. Baku marah suami dan istri karena apa? Di gereja tidak fokus dengar firman. Amin. Di gereja yang dia ingat bisnisnya. Di gereja yang dia ingat usahanya, pekerjaannya. Bagaimana Allah mau memberkati kita. Kalau kita ini tidak fokus dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, ayat yang selanjutnya, ini janji berkat Tuhan. Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Saudaraku, Tuhan bilang orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman, ketika ada sesuatu orang lain menyakitinya, bahkan dikatakan bertujuh jalan mereka datang menyakiti kita, mereka bersatu menyerang kita, Tuhan bilang tidak usah pusing, saudaraku, karena mereka sendiri akan lari daripadamu. Tuhan biarkan mereka akan menyerang, tetapi saudaraku, Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga orang yang datang menyakiti kita, mereka yang akan diporak-porandakan oleh Tuhan. Saudaraku, betapa besar berkat Allah ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata, kamu selama ini sudah jauh dari Tuhan, setia, lakukan itu, saudaraku. Kamu selama ini hanya hidup dengan kepentingan dirimu sendiri, tidak melihat pekerjaan Tuhan. Bertobat, lihat pekerjaan Tuhan, karena harta yang Tuhan berikan dalam hidupmu tidak akan dibawa mati. Lihat pekerjaan Tuhan, lihat hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, supaya kita ada berkat kekekalan di kerajaan surga. Ayat selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu
dan di segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku, ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, yang ditunjukkannya. Saudaraku, ini janji Allah yang ajaib. Bahkan Tuhan sampai berkata, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai bangsanya yang kudus. Jadi saudaraku, tidak sembarangan orang yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan orang-orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan, Tuhan akan berkata, aku akan menetapkan engkau menjadi bangsa yang kudus. Saudaraku, luar biasa. Kalau kita belajar taat dengan firman, kalau kita belajar bukan hanya sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ada berkat Allah yang ajaib, saudaraku. Banyak orang Kristen saya lihat tidak diberkati hidupnya. Karena apa? Di gereja tidak fokus dengan Tuhan. Main HP, tidak fokus bagaimana dia mau terima berkat Allah. Cuma main HP. Di gereja saudaraku cuma kunyah-kunyah permen. Lagi firman saudaraku mulutnya lagi kunyah-kunyah. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur lewat kematian Tuhan, kita diberikan kelayakan oleh Tuhan untuk ada di bait suci. Tetapi coba kalau kita ada di perjanjian yang lama, tidak sembarangan kita ada di bait suci. Apalagi sementara dengar firman, saudaraku, mulut ini ya mungkin menghilangkan ngantuk ya saudaraku. Tetapi kalau bagi saya, kalau memang kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tanpa pun kita makan-makan permen, makan-makan kue-kue di dalam gereja, kita tidak akan merasa ngantuk di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Karena saudaraku, di gereja itu adalah sakral. Ketika kita belajar menghormati Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, saudaraku, berkat yang ajaib akan turun atas hidup kita. Ayat yang selanjutnya saudaraku, saudara bisa baca di rumah saudara masing-masing dalam kitab Ulangan 28 ini. Luar biasa berkat Allah yang besar akibat dari dengar baik firman Tuhan dan lakukan baik firman Tuhan. Berkat akan menyertai hidup kita saudaraku. Ayat yang selanjutnya saudaraku, saya akan lihat di sini. Ini saya akan baca di ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku, melakukan firman Tuhan itu tidak pernah ada kata untuk berhenti melakukan firman Tuhan. Setiap hari orang Kristen diperhadapkan dengan praktekkan firman Tuhan. Setiap hari mulai dari bangun tidur harus dipraktekkan firman Tuhan. Setiap hari praktekkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya sekedar memberkati kita, tetapi Tuhan mau lihat alasan Tuhan memberkati kita harus ada dong. Amin. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Tidak ada alasannya. Malas, semuanya malas-malas. Doa malas, ibadah malas, berkorban malas, saudaraku, yang malas-malas. Jadi Tuhan nggak punya alasan bagaimana saya memberkati kamu. Kamu ini orang Kristen yang malas sekali. Tetapi kalau kita belajar dengar baik-baik firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudaraku, Tuhan punya dasar yang kuat untuk memberkati hidup kita. Tuhan punya dasar yang kuat untuk mempromosikan hidup kita. Bahkan Tuhan berkata, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik bukan turun. Asalkan selalu dikunci dengan ayat ini saudaraku. Ketika Tuhan sampaikan berkat, asalkan ayat yang selanjutnya, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan hanya 1-2 kali lakukan, kita sudah berkata, Tuhan bilang mau diberkati. Saya sudah berdoa, baru 1 minggu berdoa. Tuhan bilang mau diangkat menjadi kepala bukan ekor, baru 2 bulan rajin ibadah. Sudah tuntut Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia, saudaraku. Jadi tidak ada kata berhenti untuk melakukan firman Tuhan.
Setiap saat, setiap waktu, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, lakukan terus apa firman Tuhan yang kita dengar. Saudaraku, saya percaya firman Tuhan itu mampu untuk kita lakukan. Cuma kadangkala kedagingan kita yang kita agung-agungkan, kedagingan kita yang lebih menguasai pribadi kita, sehingga ketika kita dengar firman Tuhan kita merasa saya tidak mampu. Firman Tuhan ini terlalu pedis, firman Tuhan ini terlalu sulit, firman Tuhan ini terlalu sukar untuk saya lakukan. Tetapi saudaraku, mengapa Tuhan bilang, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu. Karena apa? Hasil dari melakukan firman Tuhan itu, bukan main-main saudaraku. Sebab itu orang banyak kala melakukan firman Tuhan. Iblis membuat mereka tidak melakukan firman karena iblis tahu banyak berkat, saudaraku, yang akan dicurahkan atas hidup kita kalau kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Iblis tahu, jadi saudaraku, banyak kali kita kalah dengan keadaan, tidak bisa lakukan firman, kalah dengan hati yang tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, kalah dengan kepentingan kita sendiri, kalah dengan keadaan, saudaraku. Karena apa? Iblis tahu kalau kita lakukan firman, ternyata mereka akan diberkati. Kalau kita lakukan firman, ternyata Allah akan mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku, tidak rugi orang yang melakukan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu sulit. Seperti apa firman Tuhan sulit? Dalam hal memberi. Orang Kristen banyak kali kalah firman Tuhan dalam hal memberi. Susah saudaraku. Sebab itu banyak orang Kristen yang tidak diberkati. Karena Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi memberi saat-saat yang sulit menghasilkan menuai yang besar. Dan banyak orang Kristen kalah dalam hal memberi. Tetapi kalau kita menang melakukan firman Tuhan, Tuhan berkata, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Lakukan firman Tuhan, saudaraku. Ayat yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan berkata, jangan sampai kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Allah lain di hari-hari ini, saudaraku, bukan lagi berbicara berhala-berhala di pohon yang besar, saudaraku. Tetapi Allah lain di zaman modern saat ini ialah hobi kita. Banyak kali kita tidak memuliakan Tuhan karena kita sibuk dengan hobi kita. Hobi kita bisa menjadi berhala. Kesukaan kita bisa menghalangi peribadatan kita dengan Tuhan. Kesibukan kita bisa menjadi berhala. Bahkan pekerjaan kita bisa menjadi berhala. Berhala itu artinya apa? Kalau kita sudah menduakan Tuhan, hal yang membuat kita menduakan Tuhan itu berhala. Hal-hal apa yang membuat kita menduakan Tuhan sehingga Tuhan tidak menjadi Tuhan lagi dalam hidup kita? Kita sudah anggap tidak penting lagi Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Yang kita pentingkan itulah berhala. Apa yang kita pentingkan dalam hidup kita? Karir kita, pekerjaan kita, hobi kita. Kalau kita sudah utamakan itu daripada Tuhan, itu sudah menjadi berhala atas hidup kita. Dan itu membuat kita tidak melihat berkat Tuhan. Jangan sampai kita tidak melihat berkat Tuhan karena kepentingan kita sudah melebihi Tuhan. Saudaraku, jangan sampai hobi kita, pekerjaan kita, kesibukan kita sudah melebihi Tuhan. Tuhan sudah jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan apa yang kita lakukan itu yang menjadi nomor 1, yang menjadi utama dalam hidup kita. Saudaraku, hidup ini hanya sementara. Karir kita tidak akan bawa sampai di lubang kubur. Kekayaan kita apalagi tidak akan kita bawa sampai di dalam peti mati. Semua yang kita capai di dalam dunia ini itu hanya sementara yang dititipkan Tuhan untuk kita. Puji Tuhan bisa kita nikmati ya saudaraku di dunia ini. Tetapi semuanya itu akan kita tinggalkan ketika sudah saatnya kita menghadap Tuhan. Sebab itu mari kita belajar dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan supaya segala berkat datang atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah like, sudah share, komen,
yang membagikan, bahkan sudah menonton siaran khotbah ini. Doa kami Tuhan yang akan mampukan hidup kita untuk melakukan firman Tuhan, dan berkat-berkat yang kita rindukan akan turun menjadi bagian kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.